ini di tempat pencucian mobil gitu. Nah, kira-kira kenapa ya? Kok bisa sih mobil yang seberat itu dan sebesar itu terangkat? Nah, bersama kelompok kami kita akan belajar tentang penerapan hukum Bernoulli pada hidrolik pencuci mobil. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, saya Cinta Sri Mayamina dan rekan-rekan saya dari kelompok 7, kami membuat video ini untuk mengetahui penerapan dan pemanfaatan hukum Bernoulli bagi kehidupan sehari-hari. Terutama, kalian tahu gak sih tentang pompa hidrolik? Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, pompa hidrolik yang mampu mengangkat mobil itu ternyata menerapkan beberapa konsep atau hukum fisika. Salah satunya hukum Bernoulli, teman-teman. Anyway, by the way, Baswe, kalian tahu nggak hukum Bernoulli itu apa? Nah, teman aku, Taufik, akan menjelaskan kepada kita apa itu hukum Bernoulli. Taufik, boleh dijelaskan? Jadi teman-teman, sesuai dengan materi diajarkan di fisika dasar, bahwasannya hukum Bernoulli adalah hukum yang berlaku pada fluid dinamis ataupun fluid statis. Prinsip hukum Bernoulli, pada titik-titik di sepanjang garis arus horizontal, daerah yang bertekanan lebih tinggi memiliki kecepatan fluid yang lebih rendah, dan daerah yang bertekanan lebih rendah memiliki kecepatan fluid yang lebih tinggi. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan fluida statis. Apa sih fluida statis itu? Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak, atau fluida dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam. Nah, jadi Cinta, itulah informasi tentang hukum Bernoulli yang bisa saya berikan. Oke, informasi yang sangat bermanfaat ya Taufik. Terima kasih banyak. Teman-teman, sekarang udah mengerti kan apa itu hukum Bernoulli? Oke. Tadi di awal aku bilang kan kalau ternyata pompa hidrolik itu menerapkan beberapa konsep atau hukum fisika. Nah, kita udah dengar satu penjelasan hukum yang diterapkan yaitu hukum Bernoulli oleh Taufik. Sekarang aku mau ngasih tahu kalian hukum Pascal, salah satu hukum yang diterapkan dalam sistem peraga yang udah kami buat. Nah, teman aku, Haris, akan menjelaskan apa itu hukum Pascal. Haris, boleh jelaskan apa itu hukum Pascal? Teman-teman, hukum Pascal adalah hukum yang menjelaskan tentang tekanan yang diberikan oleh gaya dari luar terhadap luas penampang pada tiap-tiap pompanya. Itulah penjelasan dari hukum Pascal. Oke, terima kasih Haris untuk penjelasannya. Teman-teman, di belakang aku udah ada alat peraga yang akan kami jelaskan. Tapi sebelum sampai situ, ternyata ada satu konsep lagi yang mau aku kasih tahu ke kalian, yaitu konsep hidrostatis. Nah, teman aku Zain akan menjelaskan apa itu hidrostatis. Zain, dipersilakan. Oke, jadi ada konsep terakhir dari sistem yang telah kita buat ini, yaitu adalah konsep pada tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatik itu apa? Singkatnya, tekanan hidrostatik itu adalah tekanan yang tekanan pada liquid yang dipengaruhi oleh gaya terhadap ketinggian daripada fluida itu sendiri. Jadi juga dipengaruhi juga oleh percepatan gaya gravitasi bumi ya. Jadi tekanan hidrostatik itu juga peragaan dari hukum Pascal yang sudah dijelaskan oleh kawan kita Haris tadi. Jadi kelebihan dari pompa hidrolik ini yang diterapkan dari hukum yang sudah kita bahas tadi adalah pertama, pompa hidrolik ini mampu membantu aktivitas sehari-hari manusia, di mana fungsinya itu untuk mengangkat benda-benda yang berat seperti mobil atau motor. Dan kelebihan yang lainnya adalah khususnya dalam alat yang telah kita buat adalah bahwasanya alat dan bahan yang sudah kita siapkan ini lebih mudah untuk dicari karena alat dan bahan itu sederhana. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang bisa didapat adalah kalau misalkan pompa hidrolik ini juga bisa diaplikasikan dari selain dari pompa hidrolik untuk mengangkat mobil ya, dan itu bisa diaplikasikan ke dalam rem hidrolik, kemudian pompa sepeda, dan yang terakhir itu bisa juga diaplikasikan pada pengepres kapas dalam industri. Oke teman-teman, jadi kalian udah dengar tentang hukum Bernoulli, hukum Pascal, dan juga konsep hidrostatis. Perlu kalian ketahui, hidrostatis adalah tekanan akibat zat cair atau gas, juga fluida terhadap ketinggian. Sedangkan Pascal merupakan tekanan yang diberikan gaya dari luar terhadap luas penampangnya. Nah, sekarang kalian mau tahu kan tentang alat peraga kami? Sebelum itu, teman aku akan menjelaskan cara tahapan-tahapan pembuatan dari alat peraga kami sebelum akhirnya teman aku akan menjelaskan konsep kerjanya. Kepada Adit, dipersilakan. Untuk membuat alat peraga ini, hal yang perlu disiapkan adalah sebuah kardus berukuran 50 cm dikali 20 cm. Yang kedua, suntikan bervolume 5 mili dan 10 mili. Yang ketiga, selang berukuran kurang lebih 50 cm. Lalu, ada juga miniatur mobil. Langkah-langkahnya, yang pertama, kardus dipotong dan dibentuk menjadi bentuk seperti ini. Selanjutnya, lubangi kedua sisinya. Lalu, masukkan kedua suntikan.
pada lubang yang telah dibuat. Selanjutnya, rakit selang dengan suntikan yang telah dimasukkan di kardus. Untuk sambungan agar tidak bocor, kita lapisi dengan selotip. Selanjutnya, masukkan air secara perlahan sampai selang penuh dan suntikan yang berukuran 10 mili penuh. Lalu yang terakhir, kita buat lingkaran atau bulatan dari kardus untuk menjadi perampang dari miniatur mobil, dan alat pun dapat digunakan. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui kenapa mobil yang di tempat penampang tersebut dapat naik, teman saya akan menjelaskan konsep kerja daripada alat percobaan kami. Alfon, boleh jelaskan? Oke, jadi konsep yang kita gunakan pada percobaan kali ini adalah mobil sebagai objek yang akan terangkat, dan juga suntikan B yang berukuran 5 sebagai penerima dari tekanan dan air, dan juga selang sebagai penyalur dari tekanan dan juga air tersebut, dan suntikan A yang berukuran 10 sebagai pemberi tekanan dan juga penyedia dari air. Jadi pada percobaan ini atasan pada suntikan A akan ditekan, yang akan mengakibatkan tekanan yang memberikan kecepatan air yang akan tersalurkan pada selang dan akan diterima oleh suntikan B, sehingga membuat objek akan terangkat. Baik, saya akan menjelaskan kelemahan dari percobaan kami kali ini. Tetapi di dalam percobaan kali ini, walaupun ada kelemahannya, kami telah mendapatkan solusinya. Yaitu kelemahan pertama itu terjadi kebocoran antara selang dan juga kedua suntikan. Nah, solusi yang kami dapatkan adalah memberikan isolatif kepada antara selang dan juga kedua suntikan, dan itu membuatnya tidak bocor lagi. Dan yang kelemahan kedua itu adalah volume air itu harus pas. Jadi itu tidak boleh kekurangan dan juga tidak boleh kelebihan, karena suntikan A dan juga suntikan B itu memiliki ukuran yang berbeda, dan juga kami harus menyesuaikan dengan selang. Volume airnya menyesuaikan dengan selang. Dan yang kelima, dan kami telah membuat volume airnya itu pas dengan antara selang dan kedua suntikannya. Dan kelemahan yang ketiga adalah air yang kami gunakan akan membuat kardus tersebut rembes atau akan membuat kardus tersebut lemes gitu, jadi tidak kokoh. Dan solusi yang kami buat adalah kami telah melapisi kardus tersebut menggunakan kertas nasi, dan ya tidak terjadi kebocoran atau telah membuat kardus tersebut menjadi kokoh lagi, dan tidak ada air di sini. Di sini tidak ada air. Saya akan mencontohkan pada percobaan kali ini, yaitu saat atasannya ini ditekan akan membuat objek ini akan terangkat, itu seperti ini. Nah, air akan terisi pada suntikan A, B, dan akan mengakibatkan suntikan B terangkat dan objeknya akan terangkat. Nah oke, jadi teman-teman, pertanyaan aku tadi, kenapa sih mobil bisa terangkat pada alat hidrolik di mobil itu? Ternyata alasannya karena dipengaruhi oleh tekanan dan kecepatan. Benar begitu kan, Alfon? Ya, benar. Baiklah teman-teman, dari setelah semua penjelasan yang sudah dipaparkan dan juga percobaan yang sudah dipraktikkan, didapat hasil atau kesimpulan seperti yang pertama, yang menyebabkan pompa pada objek dapat terangkat adalah karena adanya kecepatan dan tekanan air. Yang kedua, sistem ini dipengaruhi juga oleh percepatan gravitasi, densitas, dan juga viskositas fluida. Yang ketiga, percobaan kami tentang penerapan hukum Bernoulli pada hidrolik pencuci mobil sebagai pemenuhan tugas besar fisika RBL dasar 1 berhasil diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.